What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel, it's me Steven KW teman-teman. Yes, balik lagi bareng gua guys. Gimana kabar kalian teman-teman? Sorry banget gua absen di beberapa laga Liverpool ya kan. Bahkan gua absen di pertandingan Liga Champions melawan Benfica. But hari ini adalah pertandingan tidak bisa dilewatkan teman-teman ya kan. Ini adalah pertandingan now or never buat kedua tim. Ini pertandingan super duper hyper luar biasa lah ya kan. Secara tensi, secara gengsi, secara arti dari match ini sendiri. Ini adalah preview dari Man City versus Liverpool teman-teman ya kan. Gue excited banget buat match ini teman-teman ya kan. Man City memiliki agenda tersendiri. Kalau mereka menang, mereka bisa memperlebar jarak dari Liverpool, di mana mereka juga punya keuntungan bermain di kandang di Etihad Stadium gitu kan. Dan dengan kemenangan mereka itu artinya akan membunuh momentum kita yang sudah kita create, kita tumpuk dikit demi sedikit sampai sekarang kita udah sedekat ini teman-teman. Dan kalau seandainya Man City bisa menang, artinya dia sedikit membunuh mimpi kita. Bukan berakhir berarti memang, tapi menjadi lebih susah gitu buat Liverpool ya. At the other hand, Liverpool sendiri memiliki agenda untuk pertama kalinya setelah sekian lama gitu ya, di musim ini setelah sekian lama akhirnya Liverpool bisa secara clear unggul 2 poin kalau seandainya menang melawan Man City di laga minggu besok gitu ya. Jadi ini menarik sekali dan semakin mendekatkan kita pada kenyataan dan mimpi kita bisa tercapai teman-teman kalau seandainya menang melawan Man City pastinya ya. Mudah-mudahan yang terbaik pastinya. Tapi sebelum kita akan membahas previewnya seperti apa, prediksi gua kayak gimana, gua mau ngucapin bela sungkawa dulu sebelumnya untuk salah satu penggawa Big Reds yang besar banget jasanya buat Big Reds Surabaya. Kalau lu pernah nobar di Big Reds Surabaya, lu tahu ada yang namanya Mas Jimbon. Dia adalah pemilik dari markasnya Big Reds Surabaya, yaitu Cafe Deja Vu. Beliau harus berpulang. Ya mudah-mudahan semua amal baik beliau diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin pastinya. Dan mudah-mudahan kalau semuanya lancar, Liverpool bisa menang lawan Man City, Liverpool bisa juara di akhir musim. Ya buat kita fans lokal Big Reds Surabaya khususnya, ya kita bisa menganggap itu sebagai sebuah tribute untuk Mas Jimbon gitu kan. Mudah-mudahan di sana beliau bisa tersenyum melihat tim kesayangannya juara teman-teman ya. Mudah-mudahan ya rest in peace my man. Love you man. Ya, dan juga untuk teman-teman yang menunaikan ibadah puasa, mudah-mudahan bisa lancar-lancar aja. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan gak bolong gitu kan. Dan ya semoga semua yang terbaik lah buat kalian pastinya ya. Sekarang kita akan membahas matchnya teman-teman, Man City versus Liverpool ya kan. Di laga terakhir masing-masing tim gitu, gua bahas tentang Liga Champions. Masing-masing tim berakhir dengan kemenangan, di mana Man City menang 1-0 lawan Atletico Madrid, lawan ATM, dan Liverpool menang 3-1 melawan Benfica. Berarti artinya kedua tim memiliki momentum yang cukup baik, dan di liga mereka juga cukup baik itu performanya. Dan sepertinya tidak ada cedera yang berarti bagi kedua tim. Sepertinya terakhir gue update seperti itu. Cuman ya gue bisa bilang kalau War sudah dimulai dari bahkan sebelum match ini akan segera berlangsung, jauh gitu kan. Waktu Liverpool udah mulai mepet, waktu City kepleset lawan apa gue lupa, udah mulai ditanya-tanyain tuh gitu kan. Dan kalau nggak salah inget, Rodri itu bilang kayak kita masih di atas angin lah intinya kayak gitu, karena kita tuh masih akan bermain menghadapi mereka dan bermainnya di kandang. Jadi biarkan mereka datang ke kandang kita dan we'll see about that gitu. Jadi gua rasa dia udah mulai war dari sejak lama. Dan bahkan Kevin De Bruyne juga bilang kayak Liverpool masih harus main lawan Man City gitu, dan Man City punya keuntungan akan hal tersebut gitu. Jadi menurut gua ini pertandingan yang sangat sengit, sangat seru. Di sisi yang berbeda justru Jurgen Klopp gak terlalu sawar banget. Dia bilang kalau laga ini penting, tapi mereka akan mengambil dengan sudut pandang kalau ini ya laga biasa. Penting iya betul, big match bakalan ketat, yes. Lawan yang sulit, yes. Tapi ini bukan yang menentukan apapun. Mereka akan berfokus kalau ini laga yang biasa, just matter of 3 points gitu kan. Karena laganya juga masih banyak, liga tidak berakhir setelah match ini gitu kan. Dan selisihnya toh juga hanya 2 poin kayak gitu. Jadi mereka lucu aja gitu menurut gua. Di satu sisi, di sudut pandang Man City, mereka kayak war kenceng-kencengan gitu kan untuk masuk main gamesnya Liverpool. Di sisi yang lain, Jurgen Klopp bersama dengan timnya seperti biasa, mereka calm down, mereka fokus, mereka nggak mau terlalu terbawa secara emosi karena itu akan mempengaruhi permainan mereka. Jadi itu sangat menarik. Secara
Squad menurut gue kedua tim bermain dengan full tim harusnya karena tidak ada cedera yang berarti. Lu bisa lihat nggak tahu lagi kalau pas di latihan tiba-tiba cedera gitu ya. Tapi so far gue lihat kayak di sisi Man City sendiri mereka bisa full line up gitu kan. Dan di depan Sterling, Riyad Mahrez, Phil Foden semuanya juga aman. Bernardo Silva di tengah juga Kevin De Bruyne, Rodri, Ilkay Gundogan itu juga semua aman. Dan di sisi Liverpool sendiri, Liverpool juga menurut gue terbilang aman gitu ya, terbilang cukup fit gitu kan. Gue nggak tahu kenapa waktu itu Trent sempat diganti dengan Joe Gomez, apa artinya gue nggak tahu. Tapi mudah-mudahan tuh semua untuk ngasih kesempatan Joe Gomez main, mungkin bisa juga untuk kenapa Ibu yang diturunin daripada Joel Matip gue nggak terlalu tahu, tapi mudah-mudahan juga gue sih berharapnya ya yang turun itu Joel Matip sih menurut gue, karena gue masih percaya kalau Joel Matip duet sama Van Dijk itu yang terbaik untuk Liverpool saat ini. Untuk front three kita, gue cukup pede kalau seandainya yang main adalah Salah, Diogo Jota sama Mane menurut gua. Kalau gua jadi pelatihnya gua bakal nurunin itu dulu gitu. Salah, Mane, Diogo Jota gitu. Ntar kalau misalkan babak kedua agak buntu langsung masukin Luis Diaz sama Bobby Firmino, itu langsung aja digenjot, nggak usah terlalu lama. Klopp nggak usah nunggu terlalu lama menurut gua. Bahkan kalau Klopp unggul 1-0 gua cukup prefer masukin mereka berdua juga salah satu ya, at least nggak apa-apa. Pertebel lini tengah, sedangkan di lini tengah menurut gua our captain harus turun dari menit awal kalau memang dia tidak ada masalah dengan cedera sedikit pun. Jordan Henderson, kita butuh leadership mereka apalagi di laga sepenting ini, dengan pengalamannya, dengan ketenangannya, dengan leadershipnya kita butuh sekali sepertinya. Kemudian Thiago Alcantara kalau emang fit ya, dan juga Fabinho pastinya ya. Di lini belakang seperti biasa, back five kita Trent, Robertson, Van Dijk, dan gua harap sih Joel Matip gitu ya, dan Alisson di belakang gitu. Mudah-mudahan tuh itu adalah starting line up yang gua pilih kalau gua jadi pelatihnya. Which is gua enggak gitu kan. Jadi mungkin salah gitu. Dan beberapa super sub yang menurut gua menarik itu adalah ya pasti Luis Diaz dan Bobby Firmino kalau berdasarkan line up gua. Kemudian ada James Milner di sana. Kemudian ada Ibo Konate boleh ditaruh di sana. Kemudian Kostas Tsimikas bisa jadi pembeda. Di lini depan ya agak sulit ya sepertinya buat Minamino sama Divock Origi buat nyodok ke lini depan dengan cadangannya aja Luis Diaz sama Bobby Firmino gitu maksud gue. Tapi kayaknya mereka tetap masuk di bench, tapi gue nggak tahu main apa enggak. Gue berharap juga kalau di lini tengah James Milner ya bisa jadi penyeimbang gitu kan, bisa ngalahin mantan gitu. Gue tuh keren banget pasti ya. Gue expect laga yang sangat ketat. Kalau misalkan kita ini kayak menurut gue kedua tim akan bermain udah saling kenal juga sebenarnya, tapi akan memulai dengan cukup berhati-hati karena mereka nggak pengen bikin blunder bodoh sepertinya. Tapi menurut gue kalau seandainya asuhan Pep Guardiola tidak memanfaatkan kesempatan bermain di kandang, mereka akan dimakan sama Liverpool. Jadi menurut gua kalau bahasanya di sini di Surabaya tuh harus menang hawa gitu kan. Jadi lu sebagai tuan rumah lu harus nunjukin ke Liverpool untuk ngasih mereka pressure, untuk membuli mereka. Dari sudut pandang Man City harusnya seperti itu. Dan ketika mereka tidak membuli Liverpool dengan bombardir Liverpool, ya mereka nggak dapet respect dari Liverpool gitu. Dan ketika Liverpool tidak respect dalam artian tidak takut ya, tidak respect itu artinya tidak takut gitu, dan Liverpool nggak sungkan-sungkan untuk keluar menyerang gitu. Dan menurut gue permainnya kan bermain dengan cukup cepat gitu kan. Dan gue nggak tahu kalau di lini belakangnya Man City, setahu gue Cancelo, John Stones, Ake gue nggak tahu main apa enggak gitu kan. Dan ya gue nggak terlalu apal lini belakangnya Man City, tapi yang jelas menurut gue itu bisa menjadi celah karena pemain mereka cukup tinggi-tinggi juga gitu kan. Jadi dengan kita punya pemain yang kuat di dribbling, kuat di one to touch-nya juga, punya speed juga, itu menjadi keuntungan besar buat Liverpool menurut gue. Dan seperti yang selalu terjadi dari musim ke musim, Liverpool kalau bermain melawan tim besar selalu bermain gegen pressing sedari awal. High pressnya tuh luar biasa sekali. Dan harapan gue adalah jangan sampai high press itu justru menjadi high defensive line-nya menjadi blunder buat Liverpool sendiri, malah petaka, bumerang. Karena di lininya Man City mereka punya pemain dengan kecepatan yang sangat tinggi seperti Raheem Sterling. Kalau Phil Foden main tuh sangat merepotkan. Sangat amat merepotkan. Bagus bener tuh pemainnya kan. Riyad Mahrez juga. Terus habis itu bola-bola mati itu harus
hati-hati bener Liverpool gitu kan, karena pemain City tuh sangat kuat dengan bola mati juga, set piece-nya bagus-bagus semua, jadi itu akan sangat menyulitkan Liverpool. Tapi gue expect Liverpool yang lebih dewasa, Liverpool yang lebih mateng, Liverpool yang lebih siap kali ini ya kan. Apalagi kalau dulu mau bilang bahas tentang kedalaman squad. Oke, di Man City masih ada, dengan squad yang tadi gue sebutin, masih ada Gabriel Jesus. Habis itu mereka juga masih punya Phil Foden ya. Bisa seandainya di depannya itu nggak diturunin ya. Kalau nggak, anggap Phil Foden main. Mereka punya Bernardo Silva, mereka ada Fernandinho. Mereka punya pemain-pemain yang cukup skillful ya, bukan cukup sangat skillful, pemain yang luar biasa sekali, jadi itu sangat menyulitkan Liverpool. Tapi at the same time, kali ini yang membedakan Liverpool melawan Man City adalah Liverpool punya kedalaman squad yang cukup baik ya kan. Lu mau bilang lini belakang, sekarang misalkan yang main duetnya Van Dijk sama Ibu Konate gitu kan. Kita punya Joel Matip di sana. Andy Robertson tiba-tiba cedera. Kita punya Costa Tsimikas yang menurut gua secara level masih di bawah Robertson tapi tidak terlalu jauh ya kan. Kiper menurut gue harusnya mungkin nggak diganti ya kalau kiper ya. Lini tengah kita punya Henderson, kita punya Thiago, kita punya Fabinho. Habis itu kita masih punya Naby Keita yang kalau lagi on tuh somehow oke banget mainnya, tapi kalau lagi off dan sering off itu jelek mainnya menurut gue, nggak ada kontribusi. Dan yang paling penting adalah lini depan sebenarnya kan. Ketika semuanya buntu, datanglah sosok penyelamat Luis Diaz atau Bobby Firmino gitu kan, yang totally different style gitu kan. Lu tau Luis Diaz suka nyisir dari sebelah kirinya Liverpool, dia kuat di dribbling, dia punya speed, dia bisa fight. Dan Bobby Firmino sebagai pemain yang selalu bisa nge-link up pemain-pemain lainnya, buka ruang, tipe finisher sekali talk chair luar biasa, bisa jadi pembeda dalam waktu sepersekian detik. Jadi gue expect pertandingan yang sangat menarik dari Liverpool melawan Man City. Kalau lu tanya prediksi gue expect Liverpool menang 2-1 menurut gue. Tapi kita akan lihat seperti apa. Jadi pertandingan yang seru. Kayaknya gue bakalan bikin video ini deh, live reaction kayak yang kemarin waktu kita juara Carabao Cup gitu kan. Mudah-mudahan Big Red sudah nggak ada nobar lagi ya. Oke, kita mungkin bersedih, tapi mudah-mudahan kita bisa mengobatinya dengan nobar dan kita bisa menang gitu ya. Kita akan melihat laganya seperti apa teman-teman. Menurut lu seperti apa? Starting line up lu siapa ya kan? Lu boleh tulis di kolom komentar, itu sangat menarik sekali. Kita boleh diskusi pendapat lu, prediksi lu kayak gimana, prediksi skor juga boleh, nggak apa-apa. Dan ya di tahun ini sebelum gua nutup ya, akan menjadi tahun yang menarik buat gua dan keluarga gua secara khususnya, dan mungkin buat lu gua akan menyajikan konten yang luar biasa karena gua akan main-main ke Eropa sepertinya teman-teman ya. Gua mungkin akan mampir ke Anfield lagi dan kita bisa lihat di sana ada beberapa barang yang bisa kita bawa pulang gitu ya. Mungkin lihat match lagi. Jadi make sure kalau kalian suka Liverpool, you are at the right channel teman-teman. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like this video, komen di bawah, nyalain lonceng notifikasinya biar lu nggak ketinggalan pastinya ya. Ntar gue bakal bikin konten karena akhirnya hari ini udah mulai agak lebih santai gitu kan. Gue bisa bikin konten-konten lagi pastinya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video reviewnya. Mudah-mudahan itu menjadi video review yang menyenangkan buat kita semua. Kita bisa happy seperti sekarang. Terima kasih ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Stephen KW. I love you all. Stay safe, stay healthy. Bye bye.